di sini, di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan. Pengen gua jambak rasanya kalau deket. Takut ikutan login apa gimana sih ibu? Lagi-lagi terjadi sebuah pelarangan ibadah dan masih terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Binjai, teman-teman. Aduh, nggak tahu ya kenapa Sumatera Utara ini akhir-akhir ini sering sekali mengalami intoleransi pelarangan ibadah ya teman-teman. Padahal dulunya Sumatera itu terkenal sekali dengan toleransinya yang tinggi ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa pelarangan ibadah. Dan tepatnya ini terjadi lagi-lagi di Kota Binjai ya teman-teman. Saya mendapatkan informasi ini dari Instagramnya Bang Permadi Aktivis atau yang kita kenal sebagai Abu Janda. Dia memposting sebuah video dan dia menuliskan keterangan seperti ini. Pakaian rohani, kelakuan roh jahat. Jemaat Kristen lagi ibadah minggu, tiba-tiba datang teriak-teriak protes. Kenapa ibadah di daerah mayoritas muslim? Sejak kapan non-muslim tidak boleh ibadah di daerah muslim, Bu? Lalu teriak-teriak lagi, minta saling menghargai. Loh, ibu yang sedang tidak menghargai orang yang sedang ibadah, Bu. Kejadian di Kota Binjai, hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 kemarin ya teman-teman. Jadi masih baru sekali ternyata kejadiannya. Oke, langsung kita lihat ya seperti apa video pelarangan ibadahnya ini. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan. Aduh, si paling mayoritas ibu berjilbab ini, bah. Ya, jadi dia bawa mayoritas katanya. Gini loh, Bu, ya. Dalam urusan ibadah itu nggak ada istilah mayoritas minoritas. Kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Sama-sama punya agama yang diakui di Indonesia. Ya Islam, Kristen, itu kan sama-sama diakui. Jadi kita punya hak untuk melakukan ibadah. Jadi jangan karena ibu merasa mayoritas, orang tidak boleh beribadah di daerah ibu. Itu namanya arogan. Ya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak lah. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ibu ini kayaknya jarang berkaca di rumahnya, atau jangan-jangan nggak ada kaca ya di rumahnya. Dia minta saling menghargai, tapi dia sendiri melarang orang beribadah. Ya, jadi logikanya bagaimana ini? Kalian minta supaya saling menghargai, ya udah kita menghargai. Pernah nggak orang Kristen membubarkan kalian sedang sholat, sedang ibadah? Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di lapangan. Pernah nggak dibubarin? Nggak pernah kan? Itulah tanda bahwa kami menghargai. Kalian sedang ibadah. Nah ini giliran kalian, ada orang mau ibadah, kenapa dilarang? Jadi sebenarnya siapa yang nggak menghargai di sini? Kami saban hari dengar suara toa yang begitu besar, begitu keras. Nggak pernah kita protes sampai minta supaya toanya dicopot atau diturunkan. Ya, kita ini sudah sangat menghargai kalian, tapi kaliannya sendiri yang nggak pernah ngaca dan selalu minta untuk dihargai. Bukan begitu konsep toleransi. Itu namanya merasa mau menang sendiri. Ya, jadi mau dihargai seperti apa lagi Bu ini? Aduh, nggak ngerti lah. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Buat apa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Balik kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek loh. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Ya, ibu ini mempermasalahkan masalah izin lagi. Ini lagu lama lagi ya, lagu klasik ini ya. Apalagi dia sok-sok taat peraturan lagi ya. Oke lah, jadi untuk bagian ini biarkan Bang Abu Janda atau Permadi Aktivis yang memberikan jawaban ya. Siapa tahu kalau sesama orang Islam yang memberikan jawaban, ibu ini bisa mengerti dan memahami ya. Tolong, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga.
rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Iya, itu tadi menurut Bang Abu Janda ya. Jadi semoga ibunya dengar ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai izin yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah bicara tentang gedung. Misalkan kita punya gedung nih ya, kita punya gedung dan minta supaya gedung ini menjadi gereja, maka kita harus buat perizinannya secara administratif, datang ke Kementerian Agama, supaya diurus tuh secara administratif dan gedung itu pun sah ditetapkan sebagai gereja. Jadi yang perlu izin itu adalah gedungnya. Tetapi kalau orang mau ibadah itu nggak perlu izin. Jadi kita ini dalam kekristenan itu, ibadah kita itu bukan cuma hari Minggu, satu kali di gereja, bukan. Itu namanya ibadah di gereja itu adalah ibadah umum, yang biasanya memang diwajibkan kita ini ibadah ya dalam seminggu itu satu kali. Tetapi di samping daripada itu ada yang namanya ibadah-ibadah kategorial, ya misalkan ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah doa. Dan itu nggak mesti harus di gereja, bisa di rumah, bisa di tempat wisata, bisa di kafe, terserah. Jadi nggak perlu izin kalau kita mau ibadah-ibadah seperti itu, karena yang perlu izin itu adalah pembangunan gerejanya supaya sah secara administratif terdaftar sebagai gereja di Kementerian Agama. Begitu. Jadi kalau orang ibadah itu nggak perlu izin. Sama halnya kalau kalian mau sholat di masjid, mau sholat di musola, bahkan ada yang sholat di lapangan, bahkan ada yang blokir jalan, melakukan sholat jamaah dan sebagainya, bahkan ada yang melakukan pengajian. Itu kan nggak ada kalian perlu izin. Sampai kita harus mutar lewat jalan yang lain karena jalannya kalian blokir. Dan kita nggak permasalahkan itu. Ini hanya masalah orang ibadah. Mau dia di ruko, mau dia di kafe, tapi kalian sibuk berkoar-koar dan menghalangi orang ini untuk beribadah. Jadi lucu ya, kalian sok-sok mau bermain aturan, tapi kalian sendiri nggak memahami konsep di dalam aturan itu. Mana yang perlu izin dan mana yang tidak perlu izin. Tadi sudah dipaparkan sendiri oleh Bang Abu Janda ya. Jadi teman-teman, itulah informasi yang diberikan oleh Bang Abu Janda ya. Di bagian keterangannya dia masih melanjutkan dengan keterangan seperti ini. Menurut SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3 yang perlu izin itu pendirian gereja, ibadah di rumah, di ruko, di kafe tidak perlu izin. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan ya. Seperti umat muslim, sholat jamaah di kafe tidak perlu izin. Begitu juga umat Kristen berdoa di kafe tidak perlu izin. Sekali lagi yang perlu izin itu adalah gedungnya. Kalau orang beribadahnya itu tak perlu izin. Karena kita beribadah kepada Tuhan, jadi tidak perlu harus izin-izin segala. Kecuali kalau berbuat maksiat, nah itu baru perlu dibubarkan, dilarang. Ini orang mau ibadah, kok kalian sibuk melarang-larang ya. Mohon dibantu hak beribadah mereka Pak Wali, Pak Kapolres. Teman-teman bantu banjirin notif Pak Wali dan Pak Kapolres ya. Nah ini, makanya saya juga mau memviralkan video ini ya teman-teman supaya siapa tahu sampai di telinga-telinga para pejabat ataupun para bapak kepolisian ya, supaya setidaknya ini bisa menjadi viral dan bisa segeralah dicari solusinya supaya jangan terus terjadi hal seperti ini ya. Jadi ada tindakan, biasanya kan begitu ya. Biasanya viral dulu, baru ada tindakan. Kalau kita diam-diam baik, nah itu kadang-kadang nggak ada tindakan, teman-teman. Ada komentar netizen begini ya, pengen gua jambak rasanya kalau deket. Takut ikutan login, apa gimana sih ibu? Waduh, ini netizen sampai emosi mau jambak rambut si ibu. Tapi gimana mau jambak, itu kan dia pakai jilbab, nggak bisa dijambak dong. Rambutnya yang bisa dijambak ya jilbabnya. Tapi kalau rambutnya nggak bisa kayaknya ya. Gak usah bawa-bawa toleransi, gue sebagai minor udah cukup toleransi. Dengan fine-fine aja denger ajan dari gue lahir sampai sekarang. Waduh ini betul sekali nih ya. Kita yang tiap hari dengar suara toa masjid yang begitu besar,
Kita nggak pernah protes. Itu bukti bahwa kita toleransi, walaupun kita kadang merasa terganggu. Tapi pernah nggak kita protes supaya itu diturunkan? Enggak kan? Jadi nggak usah lah ibu berjilbab nih bawa-bawa toleransi. Ya, kita ini sudah sangat toleransi dengan kalian, menghargai kalian. Cuma kadang kaliannya aja yang nggak ngerti. Bu, mulutmu bisa ngomong saling menghargai. Sono bu ke Samosir dekat Tano Ponggol. Lihat masjid di sana. Protes gak sekitaran itu? Itu lingkungan Kristen loh. Lihat juga di Siborong-Borong, Bu. Itu masjid mega di sekelilingnya Kristen, protes gak? Nah, ini betul ya. Di Samosir, di Tano Ponggol itu udah banyak masjid di sana. Bahkan masjidnya besar-besar lagi ya. Padahal itu daerah mayoritas Kristen. Ya, saking toleransinya mereka nggak permasalahkan itu. Cuma ya saya mau tekankan ya, buat kalian teman-teman yang ada di daerah-daerah mayoritas, khususnya umat Kristen, tapi jangan kebablasan juga toleransinya, ya sembarangan terima-terima, nanti lama-lama kalian akhirnya yang digusur dari situ, disingkirkan dari situ. Kehilangan ciri khas kita ya. Dan itu sudah banyak terjadi di beberapa daerah ya. Jadi hati-hati juga, jangan terlalu kebablasan toleransinya. Kadang-kadang kan begitu, pada waktu mereka masih minor, waduh sopannya minta ampun. Giliran sudah mayor, waduh, lunjak jadinya deh. Lah, semua perkataan ibu ini harusnya ditujukan untuk ibu ini sendiri. Waka-waka, lawak banget bu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ibu ini sepertinya perlu cermin ya. Supaya dia bisa berkaca kalau sebenarnya apa yang dia katakan itu semuanya tertuju kepada dirinya sendiri. Hei orang Islam, apa yang ditakutin sih dari sebuah gereja? Kalau ada tagline, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, omong kosong. Waduh, ini ada benernya juga apa yang dikatakan netizen ini ya. Biasanya kan selama ini orang Islam itu sering sekali mengatakan agamaku, agamaku, ya. Agamamu, agamamu. Tapi pada faktanya, pada praktisnya, ternyata justru agamaku, agamaku, agamamu, ku urusin, ku campurin, ku bubarin. Nah, itu tagline yang benar. Sebelum PKS ada, Sumatera Utara khususnya Medan termasuk Binjai yang berbatasan langsung dengan Medan. Toleransi sangat tinggi. Wilayah Sumatera Utara paling nggak bisa diprovokasi dengan sara. Waduh, sebelum PKS ada katanya toleransi sangat tinggi. Waduh, jadi secara tidak langsung ibu ini mengkaitkan ini dengan keadaan PKS yang mungkin sudah banyak di Sumatera Utara ya, yang duduk di kursi-kursi pemerintahan di Sumatera Utara. Waduh, ini bahaya juga nih kalau begini nih ya. Jangan sampailah terprovokasi dengan hal-hal seperti ini ya. Makanya ke depannya warga Medan juga harus bijaksana di dalam menentukan pilihan, apalagi ini sudah tahun-tahun politik. Jangan sampai pilih orang-orang yang salah, yang tidak tahu apa itu toleransi, dan hanya mementingkan golongannya sendiri. Ya, dijauhkanlah kita dari pemimpin-pemimpin seperti itu. Nah, teman-teman, itulah situasi yang terjadi di negara kita ya, secara khusus di Sumatera Utara atau tepatnya juga di Binjai. Dan ini semakin memberikan kita warning kembali ya teman-teman, bahwa akhir-akhir ini memang sangat marak sekali terjadi kasus-kasus pelarangan rumah ibadah ataupun juga pelarangan umat untuk beribadah ya teman-teman. Sampai sejauh ini belum ada solusi ataupun tindakan yang pasti dari pemerintah ya teman-teman, ataupun dari pejabat-pejabat daerah, pemerintah-pemerintah daerah lah. Nggak tahu ya, mungkin mereka lagi sibuk kali untuk mempersiapkan masa-masa menjelang tahun politik ini ya teman-teman. Sehingga masalah-masalah seperti ini tidak begitu jadi perhatian atau tidak terurus ya, dan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi yang pasti dan juga tegas. Tapi biarlah kiranya ke depannya kita terus berdoa ya teman-teman, supaya Tuhan berikan kita pemimpin yang benar-benar tegas lah. Dan juga terhadap kasus-kasus intoleransi seperti ini tidak lagi terjadi di negara kita. Kita bisa hidup saling damai, saling berdampingan satu sama lain, dan dijauhkan dari oknum-oknum yang suka sekali melarang orang beribadah dan melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.